Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raja'na minal jihadil asghari ilal jihadil akbari. Qalu wa ma jihadul akbari ya Rasulullah? Qala jihadun nafsi. Para hadirin pemirsa Darul Ahsan TV yang berbahagia, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini di akhir penghujung Ramadan, kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan karunia yang begitu besar, nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan penuh dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh kekhuduan, sehingga kita mendapatkan rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Darul Ahsan TV yang berbahagia, wabil khusus anak-anak santriwan, santriwati pondok pesantren Darul Ahsan yang ada di rumah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama lagi kita akan ditinggalkan oleh bulan yang penuh dengan ampunan ini. Satu sisi kita merasa bahagia, di satu sisi kita merasa sedih dengan kehilangan Ramadan ini. Kenapa kita bahagia? Pertama, kemenangan kita sebagai umat Islam, kemenangan kita sebagai hamba Allah yang telah menjalankan 1 bulan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Siapa yang berhak berbahagia? Mereka adalah orang-orang yang telah menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Malamnya qiyamul lail, sholat tarawih tanpa putus, puasa tanpa jebol, tidak melakukan pembicaraan yang kotor dan yang lainnya. Maka memasuki pada 1 Syawal adalah hari kemenangan bagi mereka-mereka yang lulus pada bulan Ramadan ini. Tidak lama lagi kita akan menginjak pada 1 Syawal, yaitu bulan Syawal, yaitu Idul Fitri. Para pemirsa, ada 2 kata pada Idul Fitri. Yang pertama, kata-kata Id. Id dalam bahasa yaitu hari raya. Pengertian yang lain, Id diambil kata dari fi'il madhi ada ya'udu, yang artinya kembali. Kenapa kembali? Karena orang yang proses perjalanan berangkat dari rumah keluar, itu adalah proses perjalanan jauh dan dia suatu saat akan kembali. Orang yang keluar rumah untuk pergi ke tempat tertentu, pada suatu saat dia akan kembali. Begitu juga, kenapa pada saat ini dikatakan Id? Karena orang sudah terlalu banyak jauh dari Allah, terlalu sudah melakukan dosa-dosa yang begitu banyak terhadap Allah. Maka pada saat ini mereka kembali kepada Allah. Itu kata Id. Ada 1 akar kata dengan kata-kata Id juga, yaitu adalah audah, adat, istiadah, yang artinya adat, kebiasaan. Karena memang dalam 1 siklus tertentu, Idul Fitri atau Lebaran ini selalu kembali dan berulang-ulang yang pada setiap tahunnya. Maka ini sama dengan adat atau kebiasaan. Yang kedua, yaitu adalah fitri. Nah, fitri ini menurut bahasa adalah berbuka. Maka ada aftara yuftiru, berbuka, iftar, buka puasa, iftar, futur, sarapan. Maka Yaumul Idul Fitri, hari raya di mana untuk berbuka, makan. Maka pada hari itu dibolehkan untuk makan dan bahkan diharamkan untuk berpuasa pada Idul Fitri itu. Ada Idul Fitri diharamkan berpuasa, ada Idul Adha. Maka Idul Fitri adalah hari raya dibolehkannya untuk berbuka dan makan yang ada. Maka dilambangkan pada saat Idul Fitri, ibu-ibu di rumah
semuanya siap-siap sebelum 1 minggu menjelang Idul Fitri, semuanya pada bikin kue, makanan berbagai aneka macam. Kue-kue sudah disajikan yang tadinya tidak pernah dibikin, mulai dari ranginang, gipang, gegetas, dan sebagainya. Itu sudah menjadi tradisi di kampung kita, di negara kita. Nah, oleh karena itu, maka pada saat itu dilarang dan haram, walaupun dia misalkan puasa tahunan, tapi pada saat Idul Fitri dilarang. Maka pada saat itu Rasulullah, yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, tidak sekalipun Rasulullah SAW pergi untuk sholat hari raya Idul Fitri tidak makan kurma sebelumnya. Dalam riwayat lain, Rasulullah makan kurma ganjil, selalu ganjil pada saat itu. Artinya apa? Bahwa disunahkan sebelum berangkat sholat Idul Fitri, kita sarapan dulu, minum atau makan. Maka berbeda dengan Idul Adha. Idul Adha disunahkan untuk sholat id mensegerakan, sholat Idul Adha, dan baru sarapan makan setelah Idul Fitri. Idul Adha, kalau Idul Fitri itu sebelum sholat id disunahkan makan dan sarapan dulu. Maka oleh karena itu Idul Fitri adalah bagaimana lahirnya orang kepada keaslian penciptaannya. Maka fitrah dalam makna keaslian yang suci, asli ciptaan Allah dalam bentuk kesucian. Maka sama dengan kata-kata khilqah, penciptaan, awal penciptaan. Maka disebut Al-Khaliq, juga disebut Allah Al-Fatir, yang maha menciptakan. Maka ketika datangnya Idul Fitri, maka manusia lahir dalam keadaan suci, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci. Oleh karena itu, barang siapa yang melaksanakan Ramadan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang melaksanakan puasa dengan didasarkan keimanan, mengharap ridha Allah, mengharapkan ridha Allah, baik puasanya, benar-benar menjaga dari hal-hal yang membatalkan, baik yang sifatnya fisik maupun yang sifatnya non fisik rohani, insya Allah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Begitu juga man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasanya bagus, baik, kemudian dia qiyamul lail. Mana qiyamul lail? Tarawih. Tidak pernah bolong satu malam pun tarawih. Terus dilaksanakan, bahkan dia berjamaah dengan keluarganya, dengan masyarakat. Itu insya Allah full dalam 1 bulan dia mengadakan qiyamul lail, ditambah dengan sholat sunah-sunah yang lainnya, ditambah dengan tadarusan. Maka dia lahir pada saat Idul Fitri menjadi pribadi yang soleh, pribadi yang dalam Al-Quran la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang takwa, orang-orang yang diharapkan oleh Allah lahir kembali seperti bayi yang tidak punya dosa sedikit pun. Para pemirsa Darul Ahsan TV yang saya cintai, selanjutnya apa sih yang kita lakukan pada bulan Ramadan kemarin? Gemblengan Ramadan kemarin, didikan Ramadan kemarin untuk kita. Betapa Ramadan dalam 1 bulan itu telah memberikan pelajaran yang berharga untuk kita, didikan yang sangat tinggi untuk kita. Tidak ada bulan-bulan yang lain sehebat bulan Ramadan dalam mendidik kita. Kenapa? Bulan Ramadan seluruhnya puasa. Kalau bulan lain ada yang puasa barangkali hanya Senin Kemis, atau puasa Nabi Daud, hanya beberapa orang. Sedangkan Ramadan semuanya yang sanggup, yang mukallaf itu melaksanakan puasa. Ini adalah didikan yang sangat berharga kepada kita. Maka didikan ini, gemblengan ini mendidik kepada kita yang pertama adalah tazkiyatun nafsi. Mendidik, membersihkan jiwa. Pembersihan jiwa ini adalah bagaimana kita melakukan proses-proses ritual ibadah selama Ramadan. Maka puasa yang dulu sudah dijabarkan dan dijelaskan adalah mendidik kita kejujuran, mendidik kita untuk selalu waspada, mendidik kita selalu empati kepada orang lain, dan untuk tidak berbohong. Jiwa kita bersih, tazkiyatun nafsi, mendidik kita untuk selalu bersih. Yang kedua,
itu adalah tazkiyatul badan, membersihkan badan. Itu disimbolkan dengan pembayaran zakat fitrah. Maka zakat fitrah itu adalah untuk membersihkan badan kita. Maka zakat fitrah itu per individu, siapa yang hidup pada bulan Ramadan itu, maka wajib ketika dia memiliki quote, makanan pokok pada saat itu untuk bisa dimakan dan besoknya, maka dia wajib. Orang tua wajib mengeluarkan zakat fitrahnya untuk anak-anaknya ketika itu dia ada makanan pokok pada saat itu. Maka itu untuk membersihkan badan. Jadi puasa menggembleng tazkiyatun nafsi, zakat fitrah menggembleng tazkiyatul badan. Maka zakat fitrah membersihkan badan, zakat mal adalah membersihkan harta. Oleh karena itu, jiwa kita, ruh kita bersih, badan kita bersih, insya Allah lahir kemudian menjadi pribadi-pribadi yang soleh. Soleh individu dan soleh sosial. Soleh tingkatan vertikal dengan Allah, soleh tingkatan horizontal dengan sesama manusia karena lahir dari gemblengan Ramadan ini. Pemirsa Darulasan TV yang saya cintai dan mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hari ini kita di akhir dan ujung Ramadan. Sekali lagi kita bersyukur kita diberi umur panjang. Karena kita belum tentu menemukan Ramadan yang akan datang, belum tentu. Setiap individu selalu muhasabah pada bulan ini. Hari ini, bulan ini, yang ada pada tangan kita, yang ada pada diri kita, laksanakan sekuat dan semaksimal mungkin. Belum ketinggalan, ada satu malam ini. Umat Islam seluruh dunia sekarang di ajang Ramadan ini, bahkan di ujung dan akhir Ramadan ini, semuanya berlomba-lomba melakukan hal-hal yang Allah anjurkan. Yaitu apa? Yaitu pembayaran zakat fitrah dan kemudian menggapai hari kemenangan. Kemarin barangkali di akhir 10 Ramadan kita berusaha untuk meraih Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Bayangkan umur kita belum tentu bisa menggapai untuk 1000 bulan itu. Satu malam. Mudah-mudahan kita semua kemarin pada malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, bahkan 29 kita bisa menggapai malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan ke depan orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, tanda-tandanya adalah meningkat kehidupannya. Kualitas kehidupan ibadahnya terus meningkat. Meningkat juga kehidupan sosialnya. Kualitas kepribadian moralitasnya semakin hari semakin meningkat. Ciri-cirinya jelas adalah keinginannya, kemauannya, himmahnya selalu kepada kebaikan-kebaikan. Ingat, mata lebah walaupun berada di tempat sampah akan mencari sesuatu yang bermanfaat dan yang baik. Mata lebah, dia akan mencari sari-sari pati bunga mawar yang indah dan diambil kebaikan-kebaikannya dan menghasilkan kemanfaatan. Tetapi kalau mata lalat, walaupun dia ditempatkan di tempat makanan, di tempat yang baik, dia akan selalu mencari kotoran-kotoran yang ada. Maka ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang semua pribadi, semua alat-alat yang ada, panca indera di fisik di tubuhnya atau diarahkan kepada hal-hal yang baik. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan insya Allah nanti malam seluruh umat Islam sedunia akan mengumandangkan satu kalimat Allah yang maha agung, kalimatul ulia, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini adalah kalimat yang luar biasa, kalimat yang menggetarkan jiwa, menggetarkan hati, bahkan mampu menggerakkan massa. Ingat Bung Tomo ketika menghadapi penjajah Belanda, hanya dengan satu kalimat ini mampu membangkitkan semangat untuk berjuang dengan kalimat takbir, Allahu Akbar. Bagaimana Tariq bin Ziyad
mampu menghancurkan benteng pertahanan Andalusia yang begitu kokoh, Konstantinopel yang begitu kokoh, dengan menggelorakan Allahu Akbar. Semua pasukan umat Islam mampu menghancurkan benteng sekokoh Konstantinopel. Oleh karena itu malam ini, mulai malam, yaitu 1 Syawal, seluruh umat Islam di dunia kemudian menggelorakan, menggemakan kalimat takbir Allahu Akbar di seluruh dunia, menunjukkan bahwa kita menuju kemenangan abadi, kita menuju kenyamanan umat Islam untuk bisa meraih kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Maka kepada para pemirsa Darul Ihsan TV di mana saja berada, jangan sampai apa yang kita lakukan kemarin, ibadah kita, ubudiyah kita kepada Allah digembleng dalam 1 bulan kemarin, dihancurkan karena hanya dalam 1 malam ini. Bukannya takbir di rumah masing-masing, bukannya takbir di masjid, di musola, di surau, dan dimanapun berada, malah justru bawa motor main kemana-mana, kemudian justru mojok berpacaran, atau malah melakukan hal-hal yang dilarang, mabuk-mabukan dan yang lain, karena menganggap sudah terbebas dari bulan Ramadan, sudah terbebas dari bulan puasa, karena setan sudah tidak terbelenggu lagi menurut pemikiran mereka. Ini justru menghancurkan apa yang sudah kita tanam 1 bulan kemarin. Sekali lagi, jangan sampai hancurkan apa yang telah kita lakukan, yang telah kita tanam, telah kita bina, telah kita bersusah payah dalam 1 bulan kemarin, hanya untuk 1 malam, hanya untuk 1 hari merayakan Idul Fitri dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang jauh dari norma-norma agama. Oleh karena itu, kita merasa sedih ketika kehilangan Ramadan, sambil dengan diiringi dengan linangan air mata. Kenapa? Karena bulan ini bulan penuh magfirah. Tapi jangan sampai hilang dan pergi dari diri kita masing-masing. 1 hal jangan sampai hilang dari diri kita masing-masing. Apa itu? Spirit dan akhlakiyah Ramadan. Spirit dan akhlakiyah puasa Ramadan. Ini harus terus kita rawat, harus kita jaga, dan harus kita bina dalam diri kita masing-masing, untuk supaya kita menjalani dalam 11 bulan ke depan, supaya spirit Ramadan, spirit puasa harus tertanam, tertancap di dalam sanubari kita masing-masing. Oleh karena itu, apa spirit dan akhlakiyah Ramadan ini? Tentu manusia yang mampu mengaktualisasikan, yang mampu mengaplikasikan hasil-hasil Ramadan kepada kehidupan sehari-hari. Contoh, pada bulan Ramadan kita masing-masing suka baca Al-Quran 1 hari minimal ada yang 1 juz. Kita tes 1 Syawal bisa 1 juz apa tidak. 2 Syawal hari kedua, apakah kita bisa 1 juz apa tidak. Waktu bulan Ramadan, ba'da sholat isya kita qiyamul lail, kemudian kita ganti malam Syawal dengan malam, pada malamnya kita sholat tahajud, kita bisa apa tidak. Pada bulan Ramadan kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak memfitnah, untuk tidak menggunjing, untuk tidak membicarakan kejelekan orang lain. Apakah kemudian di Syawal kita masih bisa bertahan seperti itu? Spirit ini harus kita tanamkan terus, spirit ini harus kita pegang terus. Akhlakiyah Ramadan, akhlakiyah puasa benar-benar harus benar tercermin dalam perilaku dan tingkah laku kita sehari-hari. Oleh karena itu, pada bulan Syawal, karena Syawal itu artinya adalah peningkatan, maka pada Ramadan penggemblengan, Ramadan dibina, di-upgrade, di training, maka pada Syawal harus ada peningkatan kualitas hidup kita, pada Syawal harus ada peningkatan kualitas ibadah kita. Insya Allah saya yakin, khususnya kepada anak-anak santriwan santriwati Darul Ihsan, mampu mengaplikasikan spirit dan akhlakiyah Ramadan dalam kehidupan kemudian. Belajar tidak berarti disuruh oleh orang lain, karena itu tuntutan kita untuk terus belajar. Belajar dalam kehidupan sehari-hari, belajar dari lingkungan, belajar dari apa yang kita lihat di alam ini. Semuanya itu adalah bentuk pelajaran kita. Lebih-lebih wabah corona ini,
adalah pelajaran kehidupan berharga dalam pribadi kita. Corona ini adalah guru kehidupan kita. Telah merubah semua keadaan yang normal menjadi abnormal. Maka sekarang ada istilah dengan the new normal. Kehidupan normal yang baru. Orang kemana-mana mukanya ditutup semua. Kemudian ketika sekarang tidak bisa bergandengan tangan, harus saling jaga jarak. Social distancing, physical distancing. Ini the new normal namanya. Maka ketika Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi terlalu kecil bagi Allah ketika ingin merubah kehidupan tatanan sosial dalam sekejap mata. Maka oleh karena itu kita dimanapun dan kapanpun harus selalu siap. Dalam kondisi apapun harus siap menghadapi berbagai macam aneka cobaan dan perubahan yang begitu cepat. Oleh karena itu Ramadan mengajarkan kepada kita membawa spirit dan akhlakiyah ini dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya para hadirin, para pemirsa Darul Ihsan TV yang berbahagia, di akhir setelah kita takbiran di masjid, di rumah, kemudian paginya kita sarapan, kemudian sholat Idul Fitri berjamaah di masjid masing-masing. Kita sholat Idul Fitri berjamaah. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid dengan saudara-saudara kita yang lain, bersilaturahmi dengan saudara kalau kondisi kita memungkinkan. Insya Allah mudah-mudahan Allah melindungi dan menjaga kita semua. Sambil kita mengucapkan minal aidina wal faizin. Asal kata-kata ini adalah Allahumma ij'alna minal aidina wal faizin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang kembali kepadamu dan orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bisa mendapatkan keberuntungan minal faizin. Kadang-kadang di masyarakat kita mengatakan minal aidin wal faizin, artinya mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal kita dan amal kalian semua. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan pada 1 bulan Ramadan kemarin membawa pribadi kita masing-masing menuju kebaikan dan kualitas kehidupan yang lebih baik lagi ke depan. Apapun rintangannya, apapun cobaannya, sehebat apapun corona menerjang kita, tetapi kita tetap teguh memegang agama ini, memegang masa depan kita untuk menjalani kehidupan 11 bulan kemudian dengan baik. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Kami, keluarga besar Pondok Pesantren Darul Ihsan, memohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faidin. Mudah-mudahan para pemirsa Darul Ihsan TV memaafkan kesalahan kami, khususnya anak-anakku, santriwan santriwati Pondok Pesantren Darul Ihsan. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mudah-mudahan Allah memberikan kebahagiaan kepada kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.